Oke, jadi untuk hari ini aku bakal tag share tentang FTK Imager. Jadi apa sih FTK Imager itu? Jadi FTK Imager itu sebuah tool yang biasanya kita pakai itu untuk forensika digital sih. Cuman di sini aku bakal bahas tool ini dipakai di sudut pandang lain. Jadi udah tahu belum imaging tuh kayak apa? Jadi imaging itu pada dasarnya itu kayak kita itu nge-create perfect copy dari sebuah physical drive, entah itu hard disk, SSD, pokoknya media penyimpanan apapun seperti itu. Kita bakal FTK Imager ini bakal ngeduplicate perfect copy-nya secara bit to bit, maupun dari state-nya, metadatanya, ukurannya, dan semacamnya itu bakal sama, 1:1 dia nanti. Seperti itu. Terus kenapa aku bahas sudut pandang lain, karena si FTK Imager ini sebenarnya juga kita bisa gunakan untuk proses recovery data nanti. Jadi kenapa FTK Imager ini penting? Kita nggak mau nih physical drive, misalkan kita punya nih hard drive yang hard disk atau apapun itu korup kan. Nah setelah itu kita mau langsung recovery di itunya langsung, itu aku saranin sih jangan, karena sebenarnya ketika ada korup hard drive atau data loss di sana, datanya tuh nggak sepenuhnya hilang gitu. Jadi datanya bisa hilang itu karena ketika kita nge-overwrite. Katakanlah nih di sebuah hard drive itu ada data menempati di blok A gitu kan. Jadi semisalkan di blok A-nya ini datanya emang udah hilang, terus nanti tiba-tiba ada data baru nempatin blok A, itu otomatis datanya bakal hilang gitu. Seperti itu. Jadi imager ini menghindari adanya perubahan data, adanya penimpa data baru dan semacamnya seperti itu. Oke, langsung aja aku ini aja deh demo aplikasinya. Kebetulan aku kemarin ngetesnya langsung di laptopku yang satunya. Jadi gini. Jadi ketika kita pengen imaging itu kita create this image terlebih dahulu seperti itu. Nah, di sini kita bisa milih nih, ada beberapa pilihan, ada physical drive, logical, image, dan semacamnya. Jadi untuk physical drive ini kita nanti bisa milih yang kita connect gitu ke komputer, ke hardware kita apa aja. Misalkan kalau emang ada USB dan semacam, bisa kita pilih USB gitu. Terus untuk logical drive itu kita mainnya langsung di OS-nya. Jadi di laptop, misalnya di laptop kita ini ada drive apa, CD dan semacamnya, itu langsung kita bisa langsung kita pilih di sini. Untuk si image file itu biasanya nanti berkaitan dengan hasil dari yang kita image dari si aplikasinya. Untuk content of folder nih, kalau misalkan kita nggak yakin nih, misalkan hard disk kita udah 8 TB gitu kan, kita kan nggak mungkin nih langsung copy 8 TB gitu kan. Misalkan kita nggak punya banyak ruang seperti itu, kita bisa milih langsung foldernya, misalkan folder apa sih yang mau kita image gitu. Terus untuk ini CD, untuk penggunaan CD seperti itu. Nah ini aku contohin yang physical drive. Oke, jadi untuk physical drive aku kemarin sudah buat videonya. Aku contohin di sini tuh ada yang namanya, aku udah ngisi data kan di sini. Ini datanya. Sebentar, ini aku tunjukin dulu ukurannya dan itunya. Terus aku juga, jadi nanti prosesnya kalau aku tunjukin lewat video ya kayak gini deh. Di sini setelah kita memilih physical drive, itu bakal ditanyain kita mau select image apa nih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi untuk RAW ini bakal nge-create semuanya. Jadi benar-benar one bit by bit. Jadi benar-benar perfect copy. Semua state, semua file metadatanya bakal ke copy semuanya. Terus untuk yang smart ini jarang dipakai sebenarnya, tapi ada beberapa fitur tertentu di sana. Untuk E01 ini untuk paket lengkapnya. Jadi di sini ada enkripsi dan semacamnya gitu. Tapi dia juga nge-copy one by bit seperti RAW gitu. Untuk yang AFF aku kurang tahu ya, ini kayaknya jarang digunakan seperti itu. Jadi untuk kali ini aku contohin untuk si RAW. Nanti setelah ngisi RAW gitu kan, itu bebas mau diisi datanya seperti apa. Untuk unique examiner dan semacamnya itu boleh diisi bebas. Nanti kita pilih lokasinya taruh di mana. Nanti kalau udah selesai kita verify nih.
Jadi si FTK Imager ini juga bakal nge-verify checksum nanti SHA namanya, SHA sama MD5-nya, untuk memastikan bahwasannya hasil hash dari antara yang kita create di FTK Imager sama aslinya tuh bakal sama gitu. Nggak ada perbedaan di sana. Gitu. Karena ketika ada perbedaan bit itu bakal mempengaruhi hasil hashnya nanti. Nah di sini bisa dilihat bahwasannya untuk hasil image sama physical drive-nya sama seperti itu. Ini udah berhasil di verify. Nanti setelah verify selesai itu nanti dia bakal nge-create seperti ini. Hasilnya bakal jadi seperti ini. Jadi per part gitu. Jadi ini kita bisa mounting setelah nanti selesai prosesnya, kita bisa mounting di sini. Image mounting, terus kita pilih seperti ini. Nah, nanti kita mount di, misalkan di sini ada drive I gitu kan. Nanti kita bisa aksesnya SPI gitu. Dan ini kalau misalkan mau dilihat, dia bakal sama antara keduanya sama yang originalnya. Dia benar-benar membuat perfect copy seperti itu. Tanggal dari filenya, metadatanya itu bakal sama. Nah, di sini kita bisa main-main nih. Kita misalkan mau recovery, kita mending main-mainnya langsung di image-nya aja gitu. Jadi kita menghindari adanya perubahan data di sana seperti itu. Di sini nanti setelah misalkan kita mau recovery gitu kan, kita bisa pakai tool third party lain, misalkan Recova atau party lain seperti itu. Tapi untuk kali ini aku bahasnya untuk si FTK Imager sendiri ini. Jadi kenapa FTK Imager penting ya, karena itu kita menghindari adanya resiko dari data loss yang benar-benar loss gitu. Jadi ketika kembali lagi kalau misalkan ada penulisan penimpaan data seperti itu, datanya bakal hilang. Jadi kita main-mainnya di Imager seperti itu. Itu sih Pak Fandi. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Ini bedanya dengan yang semacam ISO itu apa, Noga? Bedanya sama ISO ini mungkin beda format aja sih sebenarnya. Kalau itu kan kayak mounting biasa. Tapi kalau yang imaging ini, kalau untuk FTK Imager itu dia lebih ke proses ini ya sih. Kayak nge-copy perfect copy-nya dari physical drive gitu loh, Pak Frandi. Ini bisa work dengan semua itu ya? Folder system, NTFS atau FAT? Bisa. XFAT, NTFS, FAT32 bisa semua. Oke. Dia bakal nge-copy itunya juga, journalingnya. Seperti itu. Ini software gratis nanti? Iya, gratis. Oh. Gratis. Open source gratis. Open source. Tapi Windows aja ya dia fokusnya kayaknya. Kalau sekarang sih marketnya masih di Windows. Untuk Linux sebenarnya ada juga, cuman kayaknya jarang yang pakai deh kayaknya. So far Windows untuk marketnya. Termasuk itu mungkin ya, bisa juga storage-nya di HP. HP bisa. Selama ada device yang connect di sana, nanti bisa di itu. Bisa langsung kita copy gitu. Kita buatin itunya, image-nya. Jadi kita pada dasarnya sih kita menghindari kembali lagi tadi overwrite data gitu loh. Jadi di sini pun kalau misalkan di hasil image ini kita delete, itu bakal balik lagi gitu. Karena tadi kan settingnya untuk read only aja kan. Misalkan kita delete di sini, dia nggak bakal bisa gitu. Jadi kita menghindari adanya overwrite di sana. Seperti itu. Kalau tadi misal ini kan udah di imaging tuh untuk di recovery kan ya? Iya, betul. Itu si misal aplikasi Recova ini dia bisa nge-write di image-nya nggak, atau gimana itu proses recovery-nya nanti? Kan kalau harus proses gimana? Kalau proses recovery itu kan dia kan cuma ngebaca doang kan ya. Jadi kita tuh misalkan nggak sengaja, kita tuh nggak pengen ketika nanti recovery itu kayak kita nggak sengaja gitu nge-write sesuatu di disknya gitu kan. Jadi makanya kita pakai image tuh buat menghindari itu gitu loh. Misalkan aku Recova gitu kan. Nah ini kita bisa langsung nge-scan di sini ya langsung gitu.
Kita nggak perlu main-main di physical drive aslinya, karena pada dasarnya si FTK Imager itu biasanya kan digunakan untuk forensika digital tuh. Jadi kita kayak mengakses sebuah kasus seperti itu kan. Jadi kita membuat original kopinya gitu. Kita nggak boleh nih ngubah-ngubah file yang ada di aslinya gitu. Aslinya barang bukti soalnya. Barang bukti, karena barang bukti. Betul. Iya. Oh, Oke, itu bikin perfect copy. Oke, berarti misal kayak Recuva gitu dia cuma simulasi di imagingnya doang ya, nggak bisa. Kalau di drive aslinya kan kita bisa file recovery-nya itu bisa kita tarik terus di write di disknya itu. Kalau imaging itu kan read only kan berarti ya. Iya, jadi nanti kita baca nih, misalkan nanti memang benar-benar ada file yang lost gitu kan. Di sini tuh bakal kedetek semua kan nanti. Nah, itu kita bisa lihat ke disk lain gitu loh. Iya. Oh iya. Oke. Itu size-nya gimana ya? Jadi misalnya kayak tadi kita mau nggak tulis image-nya untuk suatu drive yang size-nya 8 GB. Nah, ya. Jadi berarti kita harus punya another yang lagi kosong ya 8 GB untuk nyimpan image-nya. Iya, betul. Tapi kan tadi ada pilihannya, misalkan kita pengen parsial aja nih, pengen folder apa gitu atau apa gitu, itu bisa dipilih gitu. Tapi kalau misalkan kita tadi milihnya physical drive terus juga pilih tipenya RAW, itu bakal nge-copy semuanya. Jadi misalkan hard disknya 8 TB ya benar-benar nge-create 8 TB gitu. Harus nyari ruang kosong. Iya, harus cari ruang kosong. Iya, bukan kayak di zip berarti. Bukan. Berarti harus sama persis. Benar-benar sama persis gitu. Direplicate ya. Iya, benar-benar direplicate. Nggak ada tempat langsung upload kemana gitu, jadi nggak usah di Belum ada sih, kalau saya belum ada. Kan enak. Iya. 8 tera diupload kemana? Langsung habis kuotanya. Bentar, tadi yang waktu recovery tadi, maksudnya di recover ke drive lain tuh gimana? Jadi ya kan di scan dulu di yang image-nya kan. Ada file yang bisa direcover nih. Nah itu bisa milih ya di mana bisa kita recover. Kita bisa milih nanti nge-recovernya ke drive mana. Tapi kan kita menghindari kita recover langsung dari physical drive asli. Takutnya nanti ke overwrite gitu. Kayak dipindahin ke tempat lain ya, karena imaging itu sendiri kan read only sebenarnya. Iya, read only gitu. Tadi pilihannya itu source-nya cuma untuk yang di lokal aja ya. Kalau network bisa nggak? Network ada logical drive harusnya nanti. Oh, itu bisa ya. Logical drive. Dia bisa create this image lewat ini, logical drive. Nanti biasanya kalau ada network itu dia bakal kebaca di sini. Oh gitu. Ya. Kalau misal ada update di drive yang di imaging gitu, terus itu kita perlu ngelakuin imaging ulang nggak? Perlu dong, kan beda. Udah ada perbedaan data di sana ya. Nanti kalau misalkan kamu cek lagi gitu kan, Rizkon, kita nanti ada kok proses untuk kayak ngenyamain hashnya itu bakal beda sama hasil imaging nanti yang udah kita buat sebelumnya. Kalau itu, karena udah bit to bitnya udah beda gitu. Jadi kita harus image ulang gitu. Tapi itu nggak ngelakuin imaging dari awal kan, atau semuanya dari awal gitu? Apa cuma semuanya dari awal harusnya? Semuanya dari awal. Semuanya dari awal. Iya. Terus ini bisa ada itu nggak sih opsi buat ngelakuin penjadwalan imaging gitu, ada nggak? Aku belum kalau itu kayaknya belum ada deh kalau yang penjadwalan gitu. Belum ada di sini. Kita harus manually itu sih, karena untuk kasus ini kan sebenarnya dipakai untuk forensika digital kan, dan ketika memang ada barang bukti itu kan masa physical drive-nya diupdate terus kan nggak masuk akal juga gitu loh, karena emang udah barang bukti udah di main state-nya seperti itu gitu loh. Soalnya use case-nya emang untuk itu ya. Ya, Meskipun sebenarnya mungkin bayangannya Rizkun itu bisa nggak itu dijadikan metode untuk backup gitu, backup gitu kan. Auto backup. Ya mungkin bisa, cuma kan use case utamanya bukan untuk itu gitu. Betul. Iya. Kalau yang kayak di Windows dia ngidupin BitLocker bisa nggak ya? Windows ngidupin BitLocker ya. Kan itu kan terenkripsi kan. Aku belum coba nih kalau yang BitLocker nih ya. Iya.
kepikiran use case yang lain nggak Noka selain untuk keperluan forensik ini dengan tools ini? Belum ada sih, aku masih mikirnya untuk yang recovery sih untuk selama ini, karena beberapa kasus tuh kan misalnya kayak teman-temanku itu ketika recovery dia langsung recovery di disknya, terus juga datanya benar-benar hilang deh habis itu, terus akhirnya kepikiran yaudah deh coba ada cara lain nggak gitu buat menghindari hal itu terjadi lagi gitu. Terus aku kepikirannya sih pakai si FTK Imager ini gitu, jadi state yang originalnya tetap sama gitu, nggak keubah-ubah gitu sih.